Pada hari ini kami akan melakukan pra-observasi untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Patrisius Triano, guru SMP Negeri 1 Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, calon guru penggerak angkatan 7. Nah, pada hari ini saya melakukan pra-observasi dengan Ibu Rosi, Rosalina Rosi Jem, SPD. Beliau ini adalah guru SMP Negeri 1 Boleng dan juga seorang guru matematika. Ya, baik, selamat pagi Bu Rosi. Selamat pagi Pak Patris. Ya, bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya, jadi puji Tuhan, jadi kabarnya baik-baik saja ya. Nah, baik Ibu Rosi, kedepan ini kan besok ini atau sebentar Ibu Rosi akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi sebagai supervisor tentunya saya melakukan supervisi ya, akademik tentang persiapan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran nanti. Nah, di sini Ibu Rosi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan saya nanti menyangkut proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu Rosi di dalam kelas. Nah, tujuan dari supervisi kita, observasi kita pada hari ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan juga lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik kepada murid. Tentunya pembelajaran terbaik kepada murid Ibu adalah pembelajaran yang menyenangkan, yang dapat dipahami dan diterima dan juga dalam situasi yang sangat menyenangkan bagi murid di dalam kelas. Baik Ibu Rosi, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai dalam pembelajaran ini nanti? Ya, baik. Pak Patris, terima kasih. Semangat sekali ya. Ya. Baik. Kebetulan sebentar itu kami akan masuk di materi peluang. Jadi, adapun tujuan pembelajaran yang mau saya capai pada hari ini itu supaya anak-anak mengetahui tentang apa itu peluang. Itu yang pertama. Ya, kemudian ada beberapa jenis peluang nanti ya seiring dengan berjalannya waktu. Yang penting mereka tahu dulu tujuan utamanya itu mereka paham tentang peluang. Nah, kira-kira dalam tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai ya, bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu capai dalam materi ini? Kira-kira dalam segi materi mananya yang perlu dicapai, artinya yang perlu dikembangkan terhadap siswanya? Baik, jadi materi peluang ini termasuk materi yang baru untuk mereka karena di jenjang sebelumnya di SD itu belum ada. Jadi peluang ini materi yang baru untuk mereka yang perlu dikembangkan yang memang semuanya dari awal. Jadi untuk aspek pengetahuannya yang mereka harus paham tentang apa itu peluang dari segi teorinya, kemudian untuk kemampuan keterampilannya mereka supaya mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari yang berkaitan dengan peluang itu sendiri. Ya, jadi saya rasa Ibu dari materi peluang ini materi yang sangat menarik ya, umum, tentunya dijumpai di anak-anak kelas 8 Ibu ya. Nah, setelah itu Ibu ya, kira-kira bagaimana dengan rancangan ya, dan juga strategi, metode dan juga model pembelajaran yang Ibu laksanakan. Tentunya kan dalam NPP itu kan kita sudah mencantumkan semua Ibu ya, misalnya metode apa yang kita pakai gitu. Nah, apakah metode-metode itu sudah Ibu rancangkan dalam NPP-nya nanti atau bagaimana? Ya, baik. Kalau strateginya menggunakan diferensiasi itu dilihat dari kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dalam pembelajaran sosial dan emosional. Lalu biasanya saya bagi anak-anak ke dalam kelompok. Kemudian untuk modelnya itu menggunakan model penemuan dan pemecahan masalah. Lalu sedangkan untuk metodenya itu menggunakan metode problem based learning supaya sama dengan selaras dengan modelnya. Problem based learning artinya pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, dalam metode pembelajaran berbasis masalah gitu ya, tentunya kan banyak hal yang harus dipersiapkan oleh guru, seperti dalam halnya adalah media pembelajaran gitu ya.
kira-kira dalam menjalankan metode PBL Problem Based Learning ini, kira-kira bagaimana kesiapan Ibu terhadap media pembelajaran untuk mendukung pembelajaran nanti di dalam kelas? Ya, baik. Terima kasih. Berkaitan dengan media pembelajaran, yang pertama itu saya tentu saja kita menggunakan alat dan bahannya itu ya pasti buku guru dan buku siswa. Kemudian untuk medianya nanti saya akan menggunakan proyektor LCD ya, jadi tentu ada laptop di sana dan materinya sudah saya siapkan. Lalu yang lainnya nanti berkaitan dengan peluang ini mungkin saya butuh koin dengan dadi. Sebagai itu media, karena itu yang lebih dekat dengan siswa. Baik, tadi menarik sekali yang Ibu katakan tadi bahwa Ibu menggunakan slide PowerPoint ya. Itu adalah salah satu contoh model penyajian materi lah untuk mendukung problem based learning. Nah, kira-kira setelah selain menjadikan materi dengan PowerPoint, tadi medianya Ibu tadi sangat menarik sekali, yaitu menggunakan mata uang dan dadi sebagai contoh untuk diperhatikan terhadap anak-anak. Kira-kira selain menggunakan slide PowerPoint, kira-kira mungkin ada gitu yang Ibu kembangkan dari metode atau modelnya untuk mendukung model pembelajaran berbasis masalah ini. Selain menyajikan materi menggunakan slide PowerPoint, mungkin ada yang perlu Ibu kembangkan lagi selain itu. Mungkin apakah menonton video atau apa supaya lebih anak-anak lebih paham atau lebih mudah untuk memahami materi ini. Ya, baik. Memang dari rencananya seperti itu. Karena kan kalau misalnya supaya jangan terkesan monoton mereka hanya mendengar dari saya, mereka juga bisa menonton melalui video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Kan video pembelajaran kan banyak tersedia di YouTube. Jadi nanti kita bisa menggunakan itu juga. Itu baik sekali itu ya. Saya rasa Ibu di sini sudah saya lihat sudah menyiapkan semua ya metode dan juga media-media yang mendukung untuk model pembelajaran berbasis masalah ini. Jadi kebanyakan anak-anak sekarang itu kan kalau saya lihat menurut perspektif saya, kebanyakan mereka lebih cenderung pembelajaran yang bersifat audiovisual gitu. Jadi yang Ibu jelaskan tadi itu sudah sangat menarik sekali. Gitu. Nah, oke, baik. Kira-kira dalam pembelajaran selanjutnya ini, ya, untuk materi yang akan Ibu bawakan nanti, kira-kira kapan dan di kelas mana itu kira-kira nanti? Pembelajaran kalau dari Reska ngomong hari ini sebentar, jam keempat sampai dengan jam kelima di kelas 8B. Oh ya, berarti tidak terlalu lama ya, sebentar saja kita mulai. Oh, berarti di kelas 8 ya, ya? Kelas 8. Oh, baik. Saya rasa yang Ibu jelaskan tadi itu sangat menarik sekali. Nanti Ibu mungkin pada saat kegiatan berikutnya nanti ya, saya akan melakukan observasi di jam pembelajaran Ibu nanti. Saya akan masuk kelas dan saya akan melakukan observasi di dalam kelas gitu ya. Jadi dan juga nanti ada setelah observasi, setelah pembelajaran selesai, kita juga akan melakukan percakapan seperti ini pasca observasi gitu. Nanti kita akan melaksanakan itu nanti setelah pembelajaran nanti ya. Oke, baik Ibu, sebelum kita akhiri ini ya percakapan kita hari ini. Jadi pertama kira-kira apa yang Ibu dapatkan ini dari percakapan kita hari ini? Menurut pandangan Ibu seperti apa? Apa ya? Sepertinya menarik juga. Supaya saya sendiri juga bisa lebih mendalami apa yang harus saya buat pada hari ini. Jadi ketika Bapak Patris menanyakan kepada saya, jadi saya tahu, saya paham apa yang harus saya buat. Seperti itulah. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Rosi. Mohon maaf yang mengganggu waktunya. Jadi selanjutnya mungkin kita akhiri saja percakapan ini. Jadi saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih karena Ibu Rosi sudah bersedia untuk diobservasi ya. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu Rosi. Iya, sama Pak Patris.